warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Aprileni Marian 18050022 dan rekan saya Efrianti Afrizari Tonga 18050007. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas matematika ekonomi yang diampu Ibu Asmaul Husna MPD. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang integral tertentu. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Integral tertentu, yaitu integral yang dimana batas atas dan batas bawahnya sudah diketahui. Untuk menyelesaikan integral tertentu dengan rumus berikut. Jadi integral A sampai dengan B fx dx sama dengan fx ditambah k dengan batas A sampai B sama dengan fb ditambah k dikurang fa ditambah k sama dengan fb ditambah k dikalikan min dikali fa, jadi min fa dikurang k sama dengan fb dikurang fa. Jadi didapatkan integral dari A sampai B fx dx sama dengan fb dikurang fa. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Contoh pertama yaitu integral dari 2 sampai 3 2x ditambah 4 dx. Jadi 2x 1 ditambah 1 per 1 ditambah 1 ditambah 4x. Tadi batasnya 2 sampai 3. Jadi didapatkan 2x kuadrat per 2 ditambah 4x dengan batas 2 sampai 3. Ini habis, jadi x kuadrat ditambah 4x dengan batas 2 sampai 3. Selanjutnya kita masukin nilai batas-batasnya. Jadi 3 kuadrat ditambah 4x, x-nya itu 3 dikurang 2 kuadrat ditambah 4 kali 2. Jadi 9 ditambah 12 kurang 4 ditambah 8. Jadi didapatkan 9 tambah 12 21 dikurang 12 sama dengan 9. Yang kedua ada integral dari 1 sampai 2 x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 dx. Jadi x 2 ditambah 1 per 2 ditambah 1 dikurang 4 x 1 ditambah 1 per 1 ditambah 1 ditambah 3 x dengan batas 1 sampai 2. Selanjutnya x pangkat 3 per 3 dikurang 4x kuadrat per 2 ditambah 3x. Selanjutnya 1 per 3 x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 3x dengan batas 1 sampai 2. Selanjutnya kita masukin nilai batas-batasnya. 1 per 3 2 pangkat 3 dikurang 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 3 dikali 2 dikurang 1 per 3 1 pangkat 3 dikurang 2 dikali 1 kuadrat ditambah 3 dikali 1 sama dengan 8 per 3 dikurang 8 ditambah 6 dikurang 1 per 3 dikurang 2 ditambah 3. Selanjutnya 8 per 3, jadi kita samain penyebutnya 3. Jadi 8 dikurang 24 ditambah 18 dikurang 1 dikurang 6 ditambah 9.
Selanjutnya 8 dikurang 24 ditambah 18, jadi 2/3 dikurang 4/3. Jadi didapatkan 2 dikurang 4, berarti min 2/3. Jadi ini hasilnya. Integral dari 2 sampai 4, 4x kuadrat dikurang 6x ditambah 2 dx. Jadi 4x2 ditambah 1 per 2 ditambah 1 dikurang 6x 1 ditambah 1 per 1 ditambah 1 tambah 2x dengan batas 2 sampai 4. Jadi 4x pangkat 3 per 3 dikurang 6x pangkat 2 per 2 ditambah 2x 2 sampai 4. 4/3 x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 2x yang batas 2 sampai 4. Selanjutnya kita masukin batas-batasnya. 4/3 4 pangkat 3 dikurang 3 dikali 4 kuadrat ditambah 2 dikali 4 dikurang 4/3 2 pangkat 3 dikurang 3 kali 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2. Jadi didapatkan 4 pangkat 3 64 dikali 4 256 per 3 kurang 4 kali 4 4 kali 4 16 kali 3 48 ditambah 8 dikurang 8 dikali 4 32 dikurang 3 dikurang 2 kali 4 12 ditambah 4. Kita samain ya penyebutnya. 256 dikurang 144 ditambah 24 dikurang 32 dikurang 36 ditambah 12. Jadi didapatkan 256 dikurang 144 ditambah 24 sama dengan 136 per 3 dikurang 32 dikurang 36 ditambah 12 sama dengan 8/3. Jadi didapatkan 128/3, jadi 42,6. Selanjutnya ada aplikasi dalam bisnis dan manajemen, yaitu surplus konsumen, yang akan dijelaskan oleh teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang surplus produsen atau SP. Nah, kita harus tahu dulu apa itu surplus produsen. Nah, surplus produsen mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh produsen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar dari barang yang ditawarkan. Nah, di sini jika Anda sudah memahami konsep integral dengan luas di bawah kurva, maka Anda dapat membuat rumus menghitung surplus produsen. Nah, maksudnya itu surplus produsen ini berarti berkaitan dengan konsep integral yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini surplus produsen itu berkenaan dengan kurva penawaran yang bergerak ke kanan atas. Nah, di sini ada kurva. Nah, dia bergerak ke kanan atas. Seperti ini bentuk surplus produsen. Nah, di sini ada sumbu P, di sini ada sumbu Q. Nah, yang dimana harga pasar merupakan pertemuan antara penawaran dan permintaan. Misalnya kurva permintaan tersebut. Nah, ini di sini kita tarik garis. Di sini ada harga pasar. Nah, di sini ada kuantitas pasar. Nah, yang saya arsir ini merupakan surplus produsennya. Cara menghitung surplus produsen itu, nah di sini kita gambar lagi. Di
Di sini ada sumbu Q, ini sumbu P. Di sini ada harga pasar, di sini ada kuantitas pasar. Nah, di sini surplus produsennya. Nah, cara menghitung surplus produsennya itu di sini luas di bawah kurva yang ini, kalau kita keluarkan dia bentuknya persegi. Nah, ini di sini ada 0. Ini 0, di sini QE, di sini PE gitu. Nah, ini kita mencari rumusnya, ini mendapatkan rumus yaitu luas persegi segi 4 dikurang integral 0 QE dari FQ. Nah, jadi rumus surplus produsen yang pembatasnya itu di sumbu Q. Nah, jadi rumusnya surplus produsen sama dengan luas persegi panjang ini kan ada PE kali QE dikurang integral 0 QE dari FQ dQ. Nah, berikut ini ada contoh soal yang dimana fungsi permintaan suatu barang dinyatakan oleh persamaan berikut. P sama dengan 12 dikurang 2Q kuadrat, sedangkan fungsi penawarannya P sama dengan 6 ditambah Q. Tentukan besar surplus produsen dan grafik kurva SP. Pertama, kita mencari titik keseimbangan pasar. Nah, di sini ada fungsi permintaannya P sama dengan 12 dikurang 2Q kuadrat. Fungsi penawarnya P sama dengan 6 ditambah Q kuadrat. Nah, di sini kita substitusikan, kita kurangkan di sini, kita hilangkan P-nya. Di sini jadi 0, 12 dikurang 6 jadi 6 min 2 Q kuadrat. Di sini kan nggak ada Q kuadrat, jadi kita langsung turunkan 2Q kuadrat. Di sini langsung min Q. Nah, di sini kalau sudah sampai sini kita faktorkan. Jadinya min 2Q ditambah 3 Q tambah 2. Nah, di sini min 2Q tambah 3 kita sama dengan 0. Jadi min 2Q sama dengan min 3, Q sama dengan 3/2. Yang ini Q tambah 2 sama dengan 0, Q sama dengan min 2 karena pindah ruas. Nah, ini tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena dia bernilai negatif. Nah, jadi kita pakai 3/2 atau 1,5. Di sini kita akan mencari PE. Nah, apabila kita menggunakan fungsi permintaan, tadi kan fungsi permintaannya PE sama dengan 12 dikurang 2Q kuadrat, yang dimana Q-nya itu 1,5. Nah, jadi 12 dikurang 2, Q-nya kita masukkan 1,5 dikuadratin. Nah, jadi 12 dikurang 2, 1,5 dikuadratin, berarti kan dapatnya 2,25. Nah, jadi 12 dikurang 2 dikali 2,25 yaitu 4,5. Nah, jadinya di sini dapat 7,5. Ini PE-nya kalau menggunakan fungsi permintaan. Nah, kalau menggunakan fungsi penawaran, PE-nya itu sama dengan 6 ditambah Q, yang dimana Q-nya itu kita buat misalnya 3/2 nih. Nah, jadi 6 ditambah 3/2 sama dengan 6/1 ditambah 3/2. Nah, kita samain penyebutnya 2. 2 bagi 1, 2. 2 kali 6, 12. Ditambah 2 bagi 2, 1 kali 3, 3. Berarti 15/2 sama dengan 7,5. Sama kan?
Nah, berarti kita dapat PE-nya sama dengan 7,5. Nah, yang kedua, langkah untuk membuat grafik. Nah, kita buat fungsi permintaannya itu PE sama dengan 12 dikurang 2Q kuadrat. Nah, kita buat seperti ini. P di sini Q. Apabila P itu 0, P-nya ini 0, kita tutupin. Berarti nilai Q-nya sama dengan 12 sama dengan 2Q kuadrat. Jadi dapatnya Q kuadrat sama dengan 12 bagi 2. Q kuadrat sama dengan 6. Q sama dengan akar dari 6. Itu kita dapat 2,45. Nah, apabila Q-nya ini 0, kita dapat P-nya 12. Nah, kalau pakai fungsi penawaran, P sama dengan 6 ditambah Q. Kita buat tabel seperti ini. Di sini ada P, di sini ada Q. Apabila P-nya itu 0, Q-nya berarti min 6. Apabila Q-nya 0, P-nya berarti 6. Selanjutnya kita akan mencari surplus produsen tapi menggunakan fungsi penawaran. Nah, di sini rumusnya SP sama dengan QE kali PE kurang integral QE 0 sampai QE F Q DQ. Nah, kita tinggal masukkan QE-nya tadi 1,5, PE-nya 7,5 dikurang 0 QE-nya kan tadi 1,5, F Q-nya fungsi penawarannya berarti di sini 6 ditambah Q DQ. Nah, jadi 1,5 dikali 7,5 yaitu 11,25 dikurang ini kita integralin 6, kita integralin dapat 6Q ditambah setengah Q pangkat 2 0 ini 1,5. Nah, jadi kita masukkan pembatasnya di sini 11,25 dikurang 6, kita masukkan Q-nya 1,5. Nih pembatasnya ya, 1,5 ditambah setengah 1,5 kuadrat dikurang 6, 0 kali 0 ditambah setengah 0 kuadrat. Nah, jadinya 11,25 dikurang, di sini kita dapat 9 ditambah, di sini kita dapat setengah dikali 2,25 dikurang, di sini kita dapat 0. Nah, jadi 11,25 kurang 9 ditambah 1,125. Nah, jadi 11,25 dikurang 10,125. Jadi kita dapat 1,125. Kita dapat surplus produsennya yaitu 1,125. Nah, jadi cara membuat grafiknya itu kan kita sudah menentukan tadi titiknya dalam fungsi permintaan itu kan P-nya 0 ke 12. Nah, terus Q-nya 2,45 ke 0. Jadi kita tarik garis. Terus dalam fungsi penawaran P-nya itu 0 ke 6, terus min 6 ke 0. Nah, jadi kita tarik garis putus-putus. Nah, terus kita tarik garis ke atas. Kenapa? Karena surplus produsen itu kan dia menandakan kurvanya itu bergerak ke kanan atas. Nah, jadi kita dapatkan di sini surplus produsennya, kita dapatkan harga pasarnya tadi kan P-nya 7,5, Q-nya itu 1,5.
Nah, kita garis. Nah, jadi kita dapat grafik surplus produsennya di sini. Gitu. Dari video kami, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.